Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik ya. Hari ini aku ingin membahas suatu topik penting tentang kenikmatan dan kesulitan. Kita pasti pernah merasa sulit di dalam hidup ini. Terkadang kita jadi mengeluh karena cobaan-cobaan kita. Padahal kesulitan maupun kenikmatan merupakan ujian dari Tuhan untuk meningkatkan iman kita kepadanya. Lalu, mengapa keimanan kita jadi sedangkal ini? Hanya kita timbang dari kenikmatan dan kesulitan yang kita dapatkan. Padahal, kita mengikrarkan keimanan bukan hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sementara. Kita harus paham, buah dari keimanan tidak selalu berbalas dalam bentuk harta yang tampak di depan mata. Memang, ada beberapa dari manusia yang setelah mengikrarkan keimanannya, harta dunia datang ke hadapannya dengan jumlah yang melimpah. Namun di sisi lainnya, ada juga mereka yang setelah mengikrarkan keimanannya, malah mendapatkan kehidupan yang sulit dan harta benda semakin sedikit. Lantas, apa Allah bersikap tidak adil kepada kita? Tentu saja Allah bersikap adil. Allah adalah yang maha adil dalam memutuskan segala perkara. Sungguh, kenikmatan dan kesulitan itu adalah ujian. Kita tentu saja tidak bisa memilih akan diuji dengan kenikmatan atau kesulitan. Allah lah yang memilih. Jika kenikmatan yang kita dapatkan, kita harus meluaskan rasa syukur agar kenikmatan yang Allah titipkan tidak menjadi bencana bagi kita. Dan jika kita mendapat kesulitan, kita harus mempunyai sabar seluas lautan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Sejatinya, bagi orang yang beriman, dia adalah penting Allah akan mengujinya dengan kesulitan atau kenikmatan. Baginya yang terpenting adalah Allah berada di pihaknya. Jika mendapat kenikmatan, ia akan mengucap syukur, dan jika mendapat kesulitan, ia akan memperluas sabarnya. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik, ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Oke, sampai di sini untuk topik kenikmatan dan kesulitan. Selanjutnya teman saya akan membawakan podcast yang kedua untuk kalian. Hai semua, gimana? Masih pada setia gak ya untuk dengerin podcast ini? Semoga masih setia ya, dan berharap dapat menemani hari-hari kalian. Dilanjut dari podcast sebelumnya, kalian semua tahu gak sih bahwa ternyata yang membuat semuanya sulit adalah diri kita sendiri loh. Berdiri di hadapan cermin, melihat refleksi diri sebagai seseorang yang penuh dengan kegagalan. Membandingkan diri dengan pencapaian-pencapaian yang terlihat hebat di lini masa Instagram, merasa sesak melihat foto orang-orang yang telah mendapatkan posisi penting dalam pekerjaan, mengenakan seragam rapi, juga potret pasangan nikah muda yang terlalu diumbar-umbar. Begitulah manusia, selalu menjadikan pencapaian orang lain sebagai patokan kesuksesan dan kebahagiaan, atau lebih tepatnya penghakiman bagi dirinya. Sungguh, hidup ini akan menjadi rumit apabila kamu menetapkan orang lain sebagai standar kebahagiaan dalam kehidupanmu. Apabila semua perkataan orang kamu biarkan masuk tanpa dicerna terlebih dahulu. Apabila kamu luput untuk bersyukur atas apa yang menjadi milikmu. Apabila iri hati, dengki, dan kufur nikmat senantiasa dipelihara di dalam hatimu. Penyakit-penyakit hati yang tidak nampak di hadapan mata, tapi kehadirannya itulah yang akan membuat dirimu sesak, dirundung kecemasan, dan akan melenyapkan ketenangan yang harusnya bisa kamu dapatkan. Mungkin bukan kita tak bisa bahagia, barangkali memang kita yang tak mau bahagia. Jadi teman-teman sekalian,
Buatlah kehidupan ini berjalan dengan lebih sederhana, tak mengejar pujian orang, tak memelihara rasa dendam, menjadi manusia yang mudah memaafkan. Hanya berharap Allah meridhoi di setiap langkah kaki, serta di setiap jejak yang ditinggalkan. Bukankah surga yang menjadi tujuan akhir kita? Jadi, tak perlu lagi ada perbandingan, tak perlu lagi ada penghakiman diri. Tak mampu kamu mengejar mereka dalam perkara dunia ini, maka pastikan kamu mengungguli mereka pada perkara akhirat yang abadi. Dunia hanya kesenangan yang menipu loh. Bila orang-orang disibukkan dengan mengejar pujian manusia, kamu janganlah begitu. Ada yang lebih abadi daripada sekedar pujian manusia. Mau tahu nggak itu apa? Ada, sungguh ada. Allah abadi. Hati kita juga jangan dibiarkan kotor. Penuhi ia dengan cahaya Al-Quran. Lindungi ia dengan menjaga lisan, agar ketenangan menetap, kebahagiaan menancap. Dikutip dari Quran Surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, semoga teman-teman sekalian termasuk orang-orang yang beriman ya. Amin. Kiranya percakapan ini sudah sampai di ujung akhir podcast. Terima kasih untuk semua yang sudah setia mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa!